Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Saudara-saudara yang terkasih, sudahkah saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi? Jika belum, maka terimalah Yesus Kristus dalam hatimu sebagai Juru Selamatmu. Mengapa saudara perlu Juru Selamat? Karena saudara telah berdosa. Kita semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebagai upah dari dosa, kita menerima penghukuman atas dosa kita itu. Dan hukumannya sangatlah mengerikan, yaitu kematian kekal, siksa di dalam api neraka selama-lamanya. Di bumi ada profesi pengacara yang bertugas membela orang yang bersalah. Begitu juga di sorga ada pengacara agung, pembela yang agung, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Roma 8 ayat 34 menyebutkan bahwa Yesus Kristus menjadi pembela bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Dan lebih daripada sekedar membela, Yesus Kristus juga telah melakukan suatu tindakan penebusan. Ia menebus kita dari penghukuman akibat dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mana ada pengacara di bumi yang mau membela sekaligus menebus kesalahan orang yang dibelanya dengan mengorbankan nyawanya sendiri sebagai ganti nyawa orang yang ditebusnya? Yesus Kristus melakukan kedua hal itu. Ia membela dan menebus kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita tidak menerima penghukuman akibat dosa. Yesus Kristus membayar harga penebusan itu dengan darahnya sendiri, darah yang mahal, darah yang suci, darah yang begitu berharga. Saudara yang dikasihi Tuhan, sedekah kita tidak dapat menebus dosa. Amal ibadah tidak dapat menebus dosa. Berpuasa tidak dapat menebus dosa. Apapun yang saudara lakukan untuk menebus dosa-dosa saudara tidak dapat menebus dosa-dosamu itu. Mengapa? Sebab saudara berada dalam dosa. Seorang terpidana tidak dapat melakukan apapun atas kesalahan berat yang dilakukannya untuk menghindarkannya dari penjara. Itulah hukum yang berlaku. Suap kepada hakim tidak dapat menebusnya dari hukuman, sebab suap itu tidak sah dan adalah suatu pelanggaran. Sedekah, amal ibadah ataupun berpuasa untuk menebus dosa merupakan usaha menyuap Allah agar terlepas dari hukuman. Bisakah Allah, hakim yang adil, disuap dengan uang sedekah kita atau dengan segala amal ibadah kita, sementara kita sendiri masih berstatus orang berdosa, terpidana karena dosa? Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima apapun usaha kita, sebab usaha dan perbuatan manusia adalah bagaikan kain kotor di hadapannya, sebab manusia telah berdosa. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan Allah kita, karena Allah telah menyediakan dirinya sendiri menjadi pembela dan penebus atas dosa-dosa kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16 tertulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Allah telah menyediakan kepada kita sebuah karunia yang begitu luar biasa. Karunia kehidupan yang kekal. Ia mengaruniakan Yesus Kristus supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Yesus Kristus disebut sebagai anak Allah, bukan berarti Allah beranak. Ini adalah suatu pemahaman yang salah tentang Yesus Kristus bila kita menganggap Allah beranak. Apakah anak kunci berarti bahwa kunci beranak? Apakah istilah anak Jakarta berarti bahwa Jakarta beranak? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah anak Allah, mengandung arti bahwa ia berasal dari Allah dan ia adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1-14 menyebutkan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Firman, dan Firman itu adalah Allah sendiri. Dan Allah telah menjadi manusia dan datang kepada manusia ciptaannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tapi banyak manusia yang menolaknya. Namun setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah.
diberikan anugerah keselamatan, kehidupan yang kekal. Dalam Yohanes 14 ayat 6 tertulis, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan dalam Yohanes 11 ayat 25 tertulis, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal karena Yesus Kristus telah menjamin hidup kita. Ia menebus kita dari dosa dan ia menjadikan kita diampuni, dikuduskan oleh kuasa darah-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatmu secara pribadi? Tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan karena iman kepada sesuatu yang lain, kepada orang lain, atau kepada apapun. Tidak ada seorang pun yang dapat diampuni karena melakukan ritual atau amal ibadah tertentu. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus, nama yang menyelamatkan. Sebab Yesus Kristus telah menjadi korban penebusan atas segala dosa-dosa manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu-satunya cara untuk diselamatkan adalah dengan secara pribadi menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara. Percaya pada kematiannya sebagai pembayaran, penebusan atas dosa-dosa saudara, dan kebangkitannya sebagai jaminan hidup yang kekal. Yesus Kristus telah membayar harga yang tadinya harus kita bayar, tapi yang tidak sanggup kita bayar. Ia telah membayar dosa-dosa kita. Ia telah menebus kita dari hukuman yang kekal, yaitu kebinasaan di dalam api neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, maukah saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara dan menerima pengampunan dari Allah? Jika saudara mendengar firman Tuhan pada hari ini, janganlah keraskan hati saudara. Ini adalah kesempatan yang berharga buat saudara untuk menerima anugerah pengampunan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Berikut ini adalah sebuah doa yang dapat saudara panjatkan kepada Tuhan. Ingatlah, sekedar mengucapkan atau mengikuti doa ini tidak akan menyelamatkan saudara. Saudara harus percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh dari dalam hati saudara sendiri dan mengikuti doa yang akan saya ucapkan berikut ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, saya tahu bahwa saya telah berdosa kepadamu dan pantas untuk menerima hukuman akibat dosa-dosa saya. Namun Yesus Kristus telah menanggung hukuman yang seharusnya saya tanggung, sehingga dengan beriman kepadanya, saya dapat diampuni. Saat ini ya Bapa, aku mengaku, percaya kepada Yesus Kristus. Aku menerima Engkau ya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatku secara pribadi. Saya minta ampun atas dosa-dosaku dan saya mau bertobat, hidup dalam kebenaran. Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah dan pengampunan-Mu ya Tuhan, yang Engkau telah sediakan lewat karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Masuklah dalam hatiku ya Tuhan, dan pimpinlah hidupku mulai saat ini. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah diselamatkan, telah memiliki anugerah kehidupan yang kekal. Dan mulai saat ini hiduplah dalam kebenaran. Setialah kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidup saudara. Ketahuilah bahwa ada sukacita dan sorak-sorai di surga oleh karena saudara telah menerima Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, berkat dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.